Oke, have a nice day semua teman-teman. Dimanapun berada, saya lihat Anda berasal dari berbagai kota yang berbeda di Indonesia. Selamat datang dalam webinar kita, Rahasia Berbicara yang Berdampak. Sebelum kita bahas, teman-teman, apa yang Anda dan saya bisa lakukan sama-sama supaya bicara kita itu bisa berdampak. Apa yang harus kita lakukan? Kendala seperti apa yang selama ini banyak orang alami. Kita akan pelajari satu persatu, kita akan kupas tuntas satu persatu. Tapi sebelumnya, izinkan saya untuk memutarkan satu video terlebih dahulu buat Anda yang belum mengenal saya, supaya lebih kenal lagi. Silakan. Kalau terjadi kegelapan dalam hidup kita, Bapak Ibu, apa yang harus kita lakukan? Terangi sekitar kita. Tapi untuk menerangi sekitar kita, Bapak Ibu, itu harus dimulai dari mana? Yang mau membuat hidup Anda dan keluarga Anda menjadi jauh lebih baik. Berapa banyak dari Anda yang mau mencoba melakukan sesuatu selama ini nggak berani karena takut? Jadi mulai hari ini, mulai dari sekarang, terangi sekitar kita. Mulai dari kita sendiri. Mulai dari kita sendiri. Mungkin sebagian dari sekeliling kita mereka menyerah. Tapi saya tidak boleh menyerah. Dan wariskan semua hal-hal yang baik tadi ke lingkungan kita, ke sekitar kita. Oke, jadi kita hari ini akan belajar sama-sama tentang rahasia berbicara yang berdampak. Tidak sekedar berbunyi, teman-teman. Ini adalah hal yang sangat penting. Kenapa saya harus sharingkan? Karena saya banyak menjumpai sampai dengan hari ini orang-orang yang selama ini mereka bisa tampil dengan sangat bagus di atas panggung, mereka tampil sangat pede saat membawakan presentasi penjualan, tetapi kemudian saat harus masuk ke suasana yang lebih sedikit informal. Pesta ulang tahun anak temannya, pesta pernikahan, mereka itu justru takut hadir ke acara-acara seperti ini. Apakah ada di antara Anda hari ini yang mengalami hal yang sama? Jadi berani tampil untuk public speaking, sebaliknya nggak berani ngobrol sama orang lain. Dan juga banyak yang sebaliknya. Saat ketemu dengan temannya, wah, pembicaraan itu banyak banget. Dari A sampai Z bisa diceritakan. Tapi begitu diminta untuk tampil berbicara di atas panggung, menolak, menghindar, kabur, ngasih macam-macam alasan. Ada yang seperti itu? Boleh diketik dulu di kolom chat kalau ada yang seperti itu, teman-teman. Silakan diketik dulu. Berapa banyak dari Anda yang setuju bahwa ternyata berbicara yang berdampak itu nggak cuma penting saat di atas panggung, tetapi juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Siapa yang setuju bahwa itu sangat penting? Ketik dulu nih angka 3. Wah, ketik 3, ketik 3. Kenapa ketik angka 3, teman-teman? Karena saya senang dengan angka 3. Ketik 3, 3, 3, 3, 3. Oke, cukup banyak yang setuju ya. Oke, sip, 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 sip. Terima kasih untuk persetujuannya. Dan untuk bisa punya kehidupan yang jauh lebih baik nanti, ternyata berbicara itu pegang peranan penting. Kita akan kupas sama-sama, teman-teman. Saya mau tanya dulu untuk Anda yang sudah hadir saat ini. Siapa yang mau punya kehidupan di atas rata-rata? Ya, lembaga yang saya dirikan bernama Above Average Academy. Satu buah akademi untuk mengajak Anda sama-sama hidup di atas rata-rata. Saya mau tanya dulu, siapa yang mau banget punya kehidupan di atas rata-rata? Ketik sekarang angka 5. 5, 5, 5, 5, 5. Yang mau punya kehidupan di atas rata-rata. Rata-rata di atas rata-rata tuh maksudnya gimana sih, Coach? Yang pertama, kita nggak pusing lagi soal keuangan. Karena kebutuhan hidup kita terpenuhi setiap bulannya. Nanti kita udah nggak peduli lagi dengan nanti saya pensiun hidup dari mana. Karena apa? Karena kita sudah menyiapkan sejak sekarang. Kita bahkan kehidupan di atas rata-rata itu berarti apa? Dalam kehidupan sehari-hari itu harmonis. Namanya masalah rumah tangga pasti selalu ada ya. Nggak ada orang nggak punya masalah rumah tangga. Tetapi masalah rumah tangga yang ada itu muncul ya sehari-hari aja, yang biasa-biasa saja, dan gampang banget penyelesaiannya karena Anda bisa
berkomunikasi dengan baik, berbicara dengan baik. Itulah definisi kehidupan di atas rata-rata. Siapa di sini yang tadi mau ketik angka 555? Wah, kalau bisa limanya yang banyak gitu. Oke. Wow, 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 ya. Oke, 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 oke. Banyak limanya. Wah, limanya panjang banget. Waduh, panjang sekali ya. Oke, baik, baik. Berarti Anda berada di ruangan yang tepat. Berarti saya bahagia karena saya sharing di ruang yang tepat bersama dengan orang yang mau punya kehidupan di atas rata-rata. Tapi sebelumnya kita bahas itu, teman-teman, saya mau definisi ini penting buat kita. Kenapa saya membahas di atas rata-rata? Kenapa saya nggak menggunakan kata sukses? Karena banyak orang yang kelihatannya sukses, tetapi kemudian mereka di ujung kehidupannya ternyata tidak sukses. Itu yang pertama. Kenapa saya menghindari kata sukses? Yang kedua, banyak orang yang kalau ditanya, apa sih yang kamu mau capai dalam hidup ini? Jawaban mereka adalah selalu yang terbaik. Berapa banyak dari Anda yang selama ini tuh kalau ditanya, mau punya kehidupan yang seperti apa? Pokoknya yang terbaik. Jadi nggak ada rumusnya. Yang terbaik itu seperti apa? Betul? Siapa yang juga mengalami hal itu? Ya, siapa yang merasa bahwa iya ya selama ini kalau ditanya mau kehidupan yang apa, pokoknya yang terbaik, yang terbaik, terbaik. Tapi ukurannya apa? Nggak jelas ukurannya, teman-teman. Padahal waktu Anda dan saya, kita di sekolahan ada angka rata-rata, ada nilai rata-rata di raport kita. Setuju? Ayo yang setuju ketik sepakat, yang sepakat ya ketik sepakat ya, yang setuju ketik sepakat silakan. Bahwa saat kita ngambil sekolah, terus kita bersekolah, kita dapat rapot atau anak kita ngambil rapot ada nilai rata-rata. Dan dari sana kita bisa lihat anak saya ini nilainya sama dengan anak-anak yang lain. Jadi sama nilainya dengan nilai rata-rata, di bawahnya mereka atau jauh di atasnya. Betul ya, kita ada angkanya. Tapi dalam kehidupan kita sehari-hari, teman-teman, kita nggak pernah lagi mengukur dengan angka rata-rata. Itu yang membuat kita akhirnya merasa sebagian kecapean. Kok bisa kecapean, Coach? Kecapean berkarir, bekerja. Mereka merasa selalu nggak cukup, karena nggak ada angkanya. Berapa yang mereka ingin capai. Guys, Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya, saya mau tunjukkan ke Anda satu buah angka, satu buah fakta yang terjadi hari ini. Dari tahun 2020 sampai dengan 2024 ini, ternyata rata-rata penghasilan penduduk di Indonesia, satu tahun berarti ya, dalam satu tahun itu hanya rata-rata 60 juta tahun 2020, naik 2 juta tahun 2021, naik lagi 64 juta, sampai terakhir 2024 itu 68 juta. Jadi ada kenaikan cuman kurang lebih 10-an% dari 5 tahun terakhir, teman-teman. Sementara nilai tabungan mereka, rata-ratanya nih, begitu dicek, itu kan ada surveinya sendiri ya dari Bank Indonesia, mereka bisa melihat jumlah rekening. Nilai rata-rata penduduk Indonesia itu punya tabungan rata-rata itu 15 sampai 17 juta. Wow. Dan nilai kekayaan rata-rata, sekali lagi, rata-rata itu berarti total semua se-Indonesia dibagi rata jumlah penduduknya. Itu ternyata per orang itu hanya 240 juta pada tahun 2024. Berarti Anda dan saya, kalau penghasilan kita per tahunnya di atas 68 juta, sebenarnya kita sudah di atas rata-rata, betul nggak sih? Berarti kehidupanku sebenarnya aman-aman aja ya, udah di atas rata-rata ya. Mungkin Anda berpikir seperti itu. Betul ya? Tetapi saya mau mengajak Anda untuk melihat harga pendidikan di Indonesia. Dari SD, SMP, SMA, sampai universitas. Coach, kenapa sih membandingkan angka penghasilan dengan pendidikan? Karena Anda dan saya tahu, demi anak sekolah, demi pendidikan yang terbaik, kita tuh rela keluar uang. Kita tuh rela bekerja keras untuk menghasilkan uang untuk mereka. Betul? Yang setuju dengan saya sekarang ketik angka 7. Ayo. Yang setuju bahwa sebagai orang tua kita tuh rela makannya sederhana, makannya biasa-biasa, tapi anak tuh sekolah yang terbaik kalau perlu. Setuju ya? Yang setuju dengan saya ketik angka 7. Ayo, 7, 7, 7, 7. Ngomong-ngomong teman-teman, lihat angka ini adalah angka harga rata-rata loh, setahun. Padahal bagi Anda dan saya yang tinggal di Jakarta, sekolah yang biasa-biasa saja, bukan yang istimewa banget, di atas rata-rata sedikit, bukan yang paling mahal, bukan.
Itu aja per bulannya satu anak bisa 1 sampai 2 juta sebulan. Kalau ini pendidikan harganya setahun untuk SD, untuk SMP dan lain-lain. Artinya kita bisa melihat di sini, dari sebagian besar penghasilan kita, itu kepake banget di pendidikan. Kenapa? Karena kita tahu pendidikan mengubah anak kita. Nah, kalau kita tahu pendidikan itu kita invest yang terbaik buat anak supaya hidup anak kita bisa berubah, bisa lebih baik, bisa bersaing. Kenapa kita nggak invest ke diri kita sendiri, teman-teman? Kenapa kita nggak pernah ingat bahwa kalau orang tuanya, yaitu kita, pendidikannya juga baik, keterampilannya juga meningkat, penghasilan kita bisa meningkat, sehingga kesejahteraan keluarga lebih baik lagi. Yang setuju, ketik sepakat. Ayo, yang setuju, ketik sepakat. Ya, yang setuju, ketik sepakat. Oke, oke, oke. Ya, terima kasih untuk responnya. Wow, 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 wow. Sekarang pertanyaan saya sekarang. Dengan kita ngelihat tabel tadi ya, Anda sudah tahu sekarang posisi Anda ada di mana? Di rata-rata, di bawah rata-rata, atau sudah di atas rata-rata? Ayo diketik ya. Diketikkan yang di bawah rata-rata, di atas rata-rata, atau masih dalam bentuk tipis di atas rata-rata. Coach, apakah saya boleh berpuas diri dengan punya kehidupan di atas rata-rata? Padahal nggak jauh-jauh banget selisihnya. Teman-teman, jangan puas dulu kalau punya kehidupan di atas rata-rata, penghasilannya, tabungannya, ya, apa yang disimpan selama ini hanya sedikit di atas rata-rata. Karena cara saya membandingkan diri, cara saya untuk membuat diri saya terus mau maju lebih tinggi, lebih tinggi, lebih tinggi lagi. Saya buka sekarang untuk Anda, teman-teman. Apa rahasia saya membuat diri saya itu tetap lebih tinggi, lebih tinggi, lebih tinggi, dan lebih tinggi lagi? Yang pertama adalah saya lihat perbandingan secara besar dulu. Secara besar. Secara Indonesia rata-rata penghasilannya berapa? Oke, angkanya sekian. Saya udah jauh di atasnya. Jangan berpuas diri. Saya cross check yang umurnya kurang lebih sama seperti saya. Misalkan angka 45 tahun sekarang, kekayaan mereka berapa rata-rata se-Indonesia. Ya, jadi saya cari lagi lebih spesifik datanya supaya saya tahu saya ada di mana sekarang. Kebayang nggak, teman-teman? Jadi jangan hanya, wah, mentang-mentang udah rata-rata ya sudah. Tapi carilah yang lebih spesifik. Contoh di sekolah. Kalau rata-rata nilai rapot itu adalah 7 dan nilai kita 8, berarti kita belum spesial-spesial banget. Saya akan cari top 10, 10 anak tertinggi nilainya berapa, saya bandingkan, saya jumlahkan, rata-ratakan nilainya berapa. Saya ada di atas mereka atau di bawahnya. Saya cari rata-ratanya lagi. Kenapa? Karena semakin sering kita menaikkan nilai rata-rata kita, di atasnya lagi, di atasnya lagi, di atasnya lagi, maka Anda dan saya tidak akan dalam kondisi takut kehidupan kita tidak bisa sejahtera. Takut kehidupan kita tidak bisa bahagia. Yang setuju, ketik dulu. Setuju. Yang setuju, ketik dulu setuju. Bahwa kalau Anda dan saya terus upgrade diri untuk terus naik, 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 dan naik, maka kita akan bisa selalu makin naik levelnya. Setuju? Setuju ya? Oke, baiklah kalau begitu. Sekarang, sebelum saya lanjutkan teman-teman, sebelum kita saling membuang waktu, Anda waktunya terbuang, ya. Mari kita lihat dulu. Sebenarnya webinar ini tidak cocok untuk siapa aja sih? Webinar ini tidak cocok untuk Anda yang kepengen naik income-nya. Anda pebisnis, Anda mau dapat profit tapi nggak mau usaha. Anda mau jadi karyawan profesional, mau terus naik gaji, tapi nggak mau memperbaiki diri, nggak mau ada usaha. Webinar ini tidak cocok buat Anda, karena saya nggak membagikan jurus tidak melakukan apa-apa, bisa berhasil. Ya. Yang kedua, hanya untuk Anda yang mau cuma belajar, tapi nggak pernah mau praktek. Jadi sudah ikut baca buku, sudah nonton, sudah belajar, ikut kelas, banyak di luar sana, ya ikut dengan coach-coach yang lain, mentor-mentor yang lain, tapi Anda tidak pernah praktek karena berbagai alasan. Nah, kalau Anda adalah tipe yang seperti itu, mohon maaf, webinar ini tidak cocok untuk Anda. Oke? Yang ketiga, kalau Anda adalah tipe orang yang selalu menyalahkan orang lain, menyalahkan keadaan untuk apapun yang Anda peroleh hari ini, ini gara-gara suami saya, ini gara-gara istri saya, ini gara-gara saya menikah terlalu awal, ini gara-gara saya telat nikahnya, ini gara-gara pemerintah, ini gara-gara krisis, dan lain-lain macam-macam alasan. Teman-teman,
webinar ini tidak cocok buat Anda. Karena saya menyadari orang yang bisa berubah dan hidup di atas rata-rata adalah orang yang mengambil tanggung jawab untuk dirinya sendiri. Mereka tidak pernah menyalahkan orang lain untuk apapun hasil yang mereka peroleh hari ini. Mereka sadar itu semua adalah ya memang kesalahanku, memang hasilku, memang belum maksimal, emang cara kerjaku belum pas dan lain-lain. Oke? Dan yang keempat, ya, untuk Anda yang tidak mau terus-menerus belajar, sudah belajar lagi, upgrade diri. Webinar ini tidak cocok untuk orang-orang yang tidak mau terus-menerus belajar. Nah, sebelum saya lanjutkan, teman-teman, ya, saya mau dapat dulu nih, tahu dulu nih. Untuk Anda semua yang hadir saat ini, ya, webinar ini cocok nggak untuk Anda? Kalau yang cocok, ketik cocok dulu sebelum saya lanjutkan. Yang cocok, ketik cocok, ya silakan, silakan. Oh, cocok, Bu Ati, thank you. Ya, ingat cocok Setion. Oke, wow, 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 cocok semua ya berarti ya. Aman kalau gitu, berarti saya berada di tempat yang tepat untuk sharing. Ya, Coach, saya sudah cocok nih untuk ikut webinarnya. Emangnya coach cocok nih untuk sharingkan tentang begini? Teman-teman, izinkan saya memperkenalkan diri kembali untuk Anda yang belum kenal saya sebelumnya. Ya, nama saya Leo Budi Suryanto. Kalau teman-teman cari Google nama saya, Budi Suryanto, yang muncul itu orang-orang lain, teman-teman. Karena nama Budi Suryanto itu ratusan di Indonesia. Jadi kalau dirata-ratakan, nama Budi Suryanto itu terlalu banyak. Ada yang petinggi di kepolisian, ada dokter spesialis, dan banyak banget yang biasa-biasa banget yang saya nggak tahu siapa. Oke ya, karena itulah saya membuat pembeda. Saya tambahkan nama baptis saya karena saya beragama Katolik. Saya tambahkan nama baptis saya Leonardus di depannya. Saya singkat jadi Leo Budi Suryanto. Dan saya membuat pembeda. Panggil saya Coach Busur. Busur itu singkatan nama sebenarnya Budi Suryanto. Ya. Sekaligus saya jadikan filosofi, teman-teman. Filosofinya apa? Bahwa saya adalah busur yang akan membantu Anda, melejitkan Anda sebagai anak panah untuk mencapai potensi yang terbaik. Anda lihat bahwa saya melakukan hal yang berbeda. Saya bertindak di atas rata-rata. Saya tidak ingin menerima keadaan namanya sama dengan ratusan yang lain. Bukan nggak menghargai pemberian nama orang tua, tidak ya. Tetap tetap aja dalam bank saya, KTP, paspor, yang namanya cuma Budi Suryanto. Tapi untuk personal branding berbeda karena saya ingin di atas rata-rata yang lain supaya berbeda. Saya adalah Indonesia #1 small talk coach for your great success. Di Indonesia public speaking coach banyak, teman-teman. Tapi small talk coach yang bisa langsung merubah kehidupan orang dalam waktu singkat begitu dipraktekkan hanya saya. Coach berani banget ngomong begitu. Iya, karena banyak juga hari ini yang hadir saat ini adalah murid-murid saya di kelas-kelas small talk saya yang mereka kehidupannya berubah begitu mulai praktek. Itu sebabnya saya berani sharing dengan Anda. Dan ini yang mengantarkan saya hari ini, teman-teman, dengan keterampilan saya berbicara baik di depan umum, public speaking, maupun keterampilan untuk berbicara one-on-one yang membuat saya punya banyak bisnis. Hari ini 20 tahun membimbing ribuan tim penjualan, punya 15 tahun membimbing ribuan orang dalam investasi. Saya invest di aneka bisnis yang berbeda. Ada yang saya jalankan langsung, ada yang tidak, teman-teman. Ya, saya menikmati sebagai investor di sana, setiap bulan terima hasilnya aja. Ya, saya juga adalah narasumber untuk berbicara mengenai trading di bursa saham. Ini beberapa dokumentasi yang ada saat saya tampil live di Metro TV, di IDX Channel, di JAK TV, sharing secara live. Dan keterampilan berbicara saya mengantarkan saya menjadi MC untuk di luar negeri, di dalam negeri. Ada yang di Vietnam, di Malaysia, di Singapura, Indonesia sendiri, di aneka kota, berbagai daerah, sampai mengantarkan saya bisa keliling berbagai benua. Tapi yang saya paling senang itu ya di sini. Kenapa Inggris menjadi UK ya, menjadi salah satu negara yang saya favoritkan untuk saya liburan saat itu. Yang pertama karena banyak film-film yang saya suka itu syutingnya di sana, di Stonehenge, ya, film Harry Potter. Saya bisa langsung nonton pertandingan sepak bola Chelsea melawan Arsenal, di mana saya duduknya itu saya membeli tiket yang harganya itu sekitar 15 sampai 18 jutaan karena termasuk include makannya, minumnya bersama dengan orang-orang Inggris di sana dalam klubnya sendiri di Chelsea.
Ya, kemudian juga saya bisa berbincang-bincang, ngobrol-ngobrol dan mendukung artis lokal yang ada di sana yang bernama Sep. Saat dia lagi nyanyi ngamen, selain kita kasih uang, ya kita bisa membeli dan mendukung dia untuk lebih maju. Karena misi saya adalah membantu orang untuk bisa lebih maju lagi, teman-teman. Nah, berbicara yang berdampak bisa mengantarkan kita seperti ini. Sebelum saya lanjutkan, teman-teman, berapa banyak dari Anda yang kepengen hidup Anda benar-benar punya keterampilan yang berdampak, yang mengantarkan maju, 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 dan maju lagi? Siapa, Pak? Berapa banyak? Yang mau ketik 8 sekarang. Yang mau ketik 8, yuk. Yang mau ketik 8 sekarang. 8, 8, 8. Oke, thank you, thank you. Thank you, thank you, thank you, thank you. Yang sudah ketik 8 ya. Thank you, thank you, thank you, thank you. Sekarang, Coach bisa seperti itu pasti karena udah jago dari lahir. Dari kecil udah pinter ngomong. No, 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 teman-teman. Awalnya pun saya sama seperti Anda. Saya pun memulai seperti ini. Saya adalah orang yang sangat pemalu. Saya adalah orang yang sangat pendiam. Waktu saya SD sampai kuliah, saya nggak punya banyak teman. Kenapa bisa nggak punya banyak teman? Pertama, karena faktor lingkungan. Saya nggak menyalahkan lingkungan saya. Itu memang yang terjadi. Di mana lebih banyak kerja, 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 kerja. Sejak saya SD itu udah kerja, 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 kerja. SMP pindah ke Jakarta. Kami buka konveksi, orang tua kami buka konveksi. Ya, setiap pagi sampai menjelang siang, saya kerja di rumah, bantuin di rumah, pasang kancing, pasang motek, buang benang, ngelipet, gosok gitu ya. Terus kemudian siangnya sekolah sampai sore. Wah, kalau lagi mulai masa-masa puasa, jelang lebaran, saya bantuin lagi sepulang sekolah sampai subuh. Sehingga seringkali kami ke depan masuk sekolah itu ya, matanya itu mata panda karena kurang tidur. Saya dan kakak saya, koko saya. Sehingga nggak punya banyak kesempatan untuk berbicara. Setiap ada teman yang telepon ke rumah, zaman dulu kan kalau telepon ke rumah yang nggak ada yang ke handphone kan, telepon ke rumah, halo bisa bicara dengan Budi, diangkat oleh orang tua saya, diangkat oleh adik-adik saya. Jawaban mereka cuma satu, nggak ditanya dari siapa, keperluannya apa, enggak. Jawabannya cuma satu, Budi sibuk, tutup. Bisa nggak saya punya teman, teman-teman? Menurut Anda, saya bisa punya teman dengan cara seperti itu? Ada yang telepon, nanya apapun, Budi nggak ada, Budi sibuk. Sampai adik saya yang paling kecil, selisih umur dengan saya, itu 9 tahun, bisa ikut-ikutan waktu saya SMA, dia masih umur berapa berarti kalau selisih 9 tahun? Saya SMA tuh dia belum sekolah. Budi sibuk. Angkat telepon, Budi sibuk. Saya nggak punya banyak teman. Sehingga apalagi keterampilan berbicara di depan umum seperti ini. Saya melakukan kesalahan yang sama dengan banyak orang saat berbicara, teman-teman. Dan beberapa kesalahan yang pernah saya sharingkan, yang sering saya lakukan, adalah yang pertama saat saya melakukan presentasi penjualan, awal-awal saya baca teks. Siapin teksnya, tahu ngomongnya, saya bacain teks. Menarik ya kira-kira kalau kita melakukan public speaking dengan baca teks doang. Yang bilang tidak, ketik kata tidak, ayo tidak, 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 ya. Cuman baca teks bosen banget ya. Yang kedua adalah tidak ada persiapan, pokoknya udah jamnya muncul ya muncul. Teman-teman, untuk menyiapkan webinar online ini saja, saya mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Tadi saya lihat ada Pak Eko muncul, sudah gabung duluan, masuk dulu ke room. Itu tuh jauh sebelum 19:45. Padahal kan kita mulai 20:00 ya. Teman-teman masuk room lebih awal. Dan apa yang terjadi? Tetap bisa masuk. Ya, karena apa? Karena saya sudah standby. Siapkan semua. Nah, kalau sekarang beda. Kalau orang bicara tanpa persiapan, sering blank, sering ae, terus nggak tahu apa yang dilakukan. Kalau ada yang bertanya nggak siap. Wah, kacau balau pokoknya ya. Terus tidak berani menatap matanya audiens saat lagi berbicara. Siapa yang punya kendala yang sama selama ini kalau ngomong sama orang, kalau public speaking, suka nggak berani menatap mata orang? Siapa yang seperti itu? Ayo, yang seperti itu sekarang ketik angka 2.
Saya melihat. Ya saya ketik angka 2. Wah, sering blank, ada yang sering blank. 2, 2, 2. Oh, banyak ya. Sama, tos dulu nih, tos. Tidak berani menatap mata. Kenapa? Karena takut, karena minder, karena nggak pede dengan kemampuan sendiri, dan itu berbahaya untuk kita yang melakukan public speaking. Kemudian, saya nggak mengenal audiensnya dulu. Pokoknya sikat aja dulu. Bicara aja dulu. Siapapun yang datang, gaya ngomongnya sama. Siapapun yang datang, kalimat saya sama. Waduh, apa yang terjadi kira-kira? Saudara-saudara, pesan saya nggak pernah sampai. Jadi tetap meskipun saya dulu melakukan presentasi penjualan, tidak berhasil closing. Kenapa? Karena kalimat yang saya pilih, kalimat yang saya gunakan tidak pas untuk audiensnya saya. Jadi banyak pembicara pemula melakukan kesalahan ini. Termasuk apa? Termasuk suaranya tidak jelas, terlalu pelan. Kalau ngomong mulut ini nggak dibuka. Sehingga apa? Terdengar seperti orang kumur-kumur. Ayo, ada nggak nih di sini yang kalau ngomong mulutnya nggak dibuka? Hari ini ayo bilang, ayo mulai buka mulut, buka mulut ya. Mulai buka mulutnya. Kita tes sekarang untuk buka mulut ya. Gimana caranya untuk buka mulut? Dengan cara mengucapkan latihannya ya. A E I O U. Buka yang lebar. A E I O U. Jadi nggak cuma sekedar AEO, 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 enggak begini ya. Tapi kita buka dulu, paksa diri kita untuk buka. A, E, I, O, U. Sehingga saat kita berbicara, bukan yang lebar banget, enggak. Tapi orang jelas mendengarkan kalimat-kalimat kita. Suaranya tidak pelan, tidak seperti orang kumur-kumur. Tapi orang yang mendengarkan kita, melihat dan mendengar, wow, dia ini adalah seorang yang sangat percaya diri. Karena orang yang percaya diri, teman-teman, suaranya lantang. Bukan suaranya tuh teriak, bukan ya. Tapi suaranya tuh lantang, terdengar. Orang duduk di tengah, orang duduk di belakang, tetap bisa mendengar suaranya dengan jelas. Itulah ciri-ciri pembicara profesional. Anda kepengen nggak menjadi pembicara yang profesional, yang berdampak? Yang mau menjadi pembicara yang berdampak dan profesional, sekarang ketik angka 3. Yuk, 3, 3, 3, 3. Wah, dulu juga ada yang seperti itu ya. Nah, sekarang yang mau jadi profesional, ketik angka 3. Yuk, come on. Harus terlibat teman-teman kalau mau belajar. Ya, harus aktif. Ayo, ketik 3, 3, 3, 3, 3. Iya. Terima kasih, terima kasih. Oh, 3, 3. Sip, 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 sip. Wah, saya lihat banyak banget ya peserta-peserta murid-murid saya sebelumnya ya di aneka kelas ya. Thank you sudah bergabung kembali. Terima kasih. Oke, kita lihat. Salah satu kendala yang sering kali terjadi selain melakukan kesalahan ini, teman-teman, itu adalah seperti ini. Nah, berapa banyak dari Anda yang kalau ngelihat mic, ngelihat mikrofon tuh langsung kabur. Aduh, jangan deh, jangan deh, jangan deh. Jangan deh, dimanapun ya. Diminta nyanyi kabur, diminta ngomong kabur, kasih kata sambutan menolak. Ya. Padahal kalau Anda jadi petinggi, Anda jadi bos, Anda jadi orang yang dikenal, Anda dikenal sebagai orang yang punya jabatan, mau nggak mau, mic ini nggak boleh dihindari, mikrofon nggak boleh dihindari, setuju? Pengeras suara itu harus dideketin, setuju? Tapi banyak sekali orang tuh yang selama ini grogi dan gugup. Ayo, saya kasih Anda, seperti janji saya, 5 langkah untuk mengatasi grogi dan gugup. Untuk bisa mengatasi sesuatu, catat teman-teman. Catat baik-baik ya. Untuk bisa mengatasi sesuatu, kita harus cari penyebabnya lebih dulu. Cari apa teman-teman? Diketik, cari apanya dulu? Kalau untuk mengatasi suatu masalah, kita harus cari dulu apanya? Penyebabnya, penyebab. Betul, betul. Cari penyebabnya. Sekarang saya mau sharing dulu. Apa yang membuat orang itu gugup, grogi setiap kali mau berbicara. Yang pertama, teman-teman, catat dan lihat baik-baik. Yang pertama adalah karena itu pengalaman baru. Semua orang termasuk Anda dan saya, setiap kali masuk ke ruangan yang baru, hal yang baru, pengalaman yang baru, pasti grogi, pasti gugup. Ada rasa takut dan gentar dalam hati kita. Dan itu wajar. Itu apa? Wajar, teman-teman. Terbukti apa? Waktu anak kita masih kecil,
Dari TK mau masuk ke SD, sekolahnya baru. Mereka gugup nggak? Mereka grogi nggak kira-kira? Gugup, grogi. Terbukti dari mana? Banyak anak-anak sekolah yang nangis. Banyak banget dari mereka tuh yang nangis. Betul, banyak dari mereka yang nggak, aduh nggak mau pulang. Itu sebabnya saya itu pernah menemani adik saya. Waktu dia TK, saya itu sudah SMP atau SMA. Saya itu loh nungguin di dalam kelas. Nemenin dari awal sampai pulang. Heeh, dan saya nggak sendirian. Ada beberapa kakak-kakak dari adik-adik yang lain yang sama-sama nungguin di sana. Kenapa? Karena mereka punya pengalaman yang baru, mereka takut, mereka grogi. Sampai kapan? Sampai beberapa hari, ada yang sampai beberapa minggu. Jadi kalau Anda dan saya kepengen gugupnya, groginya hilang, kita harus sering tampil supaya nggak jadi pengalaman yang baru. Ya, yang kedua adalah karena suasananya yang baru. Bedanya apa, Coach? Pengalaman baru dengan suasana baru. Bedanya begini. Ada beberapa rekan-rekan guru yang selalu konsultasi ke saya dan ngomongnya begini, Coach, kenapa ya? Saya itu kalau dalam kelas, saya itu pede aja ngomongnya. Pede banget. Tapi ya Coach, begitu udah di luar kelas, di luar ngajar nih, bikin pertemuan meeting gitu meeting di sekolahan, ada kepala sekolah, ada guru-guru yang lain aja, itu tuh ngomongnya udah belibet, itu tuh ngomongnya udah takut. Padahal sama-sama masih di sekolah, udah sering mengalaminya. Kok bisa? Pertanyaan pertama. Yang kedua, apalagi kalau pertemuan orang tua dan guru. Aduh, coach, kalau bisa menghindar tuh menghindar dah. Kok bisa seperti itu? Karena suasananya suasana baru. Biasanya berdiri di depan kelas atau duduk di depan kelas menghadapnya ke murid-murid. Sekarang yang dihadapi berbeda, duduknya bareng dengan guru yang lain. Pengalaman berbeda, suasana berbeda membuat dia grogi dan gugup. Setuju? Yang lainnya adalah kena spotlight syndrome. Nah, spotlight syndrome. Apa sih yang dimaksud dengan spotlight syndrome? Pernah nggak Anda datang ke pertunjukan, datang ke show, ruangan digelapkan, terus kemudian ada lampu sorot, itu spotlight. Lampu sorotnya itu ke penyanyinya, lampu sorot itu kepada pemain musiknya, lampu sorot itu kepada stand up komediannya kalau dia sendirian yang tampil. Atau sebagai MC, lampu sorot itu ke arah MC-nya. Yang lain itu agak remang-remang gelap, tapi ada yang diterangin. Nah, banyak orang selama ini grogi dan gugup, dia tuh punya spotlight syndrome. Padahal nggak pakai lampu sorot, tapi dia punya sindrom, punya rasa. Semua orang tuh memperhatikan dia. Semua orang ngeliatin dia. Jadi dia kemanapun pergi, dia merasa orang, kenapa sih? Apa sih yang salah sih? Kenapa orang-orang ngeliatin? Ayo, siapa yang punya spotlight syndrome seperti itu, teman-teman? Ketik angka 4 sekarang. Yang punya spotlight syndrome, ketik angka 4. Yang punya spotlight syndrome, ketik angka 4. Yuk. Banyak ya? Wih, cukup banyak nih yang punya spotlight syndrome ternyata ya. Wow, 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 wow. Teman-teman, satu hal, ketahuilah bahwa satu, Anda ternyata tidak sendirian. Kalau lihat di room ini ternyata banyak juga yang punya spotlight syndrome. Itu yang pertama. Yang kedua, mulailah belajar cuek. Heeh. Mulai belajar tidak mengacuhkan terlalu banyak. Mulai belajar tidak peduli terlalu banyak. Karena kadang-kadang kita lewat, orang lihat doang. Dia cuma sekedar ngelihat. Jangan merasa ada yang aneh. Pakaian kita kah? Wajah kita kah? Dandanan kita kah? Enggak. Kita aja loh, kalau ada orang lewat, kita lihat sebentar kan? Lirik sebentar kan? Terus habis itu apa? Udah nggak kenapa-napa lagi kan? Betul nggak? Jadi jangan punya spotlight syndrome. Ya. Kenapa orang bisa punya spotlight syndrome? Karena merasa tampil. Public speaking, berbicara bukan tampil. Public speaking dan berbicara dengan orang lain, itu adalah menyampaikan cerita. Terus kalau kita bercerita, nggak ada benar, nggak ada salah. Kalau tampil bermusik, tampil nyanyi, salah ketahuan. Betul? Main musiknya salah ketahuan? Ketahuan. Main sulap kalau salah ketahuan?
ketahuan karena berantakan sulapnya. Betul ya? Tapi kalau bercerita, cerita kita salah atau enggak, orang tahu nggak? Orang nggak tahu. Jadi nggak usah ada spotlight syndrome. Nggak usah khawatir ya. Yang keempat, apa yang menyebabkan orang grogi dan gugup itu adalah ada trauma masa lalu. Saya cukup banyak dikonsultasiin. Saya ketemu orang dengan beragam posisi, beragam keadaan. Ada beberapa pemilik pabrik, ada yang karyawan, ada yang saat ini mahasiswa, ada juga yang ibu rumah tangga. Mereka punya trauma masa lalu. Saat mereka berbicara, belum selesai dipotong. Ada lagi yang saat mereka sedang tampil di depan, diketawain ya, karena memang dia lagi melakukan kesalahan. Saat di sekolah sayangnya. Sekolah yang harusnya tempat untuk mengajar orang bertumbuh menjadi lebih baik, seringkali kadang-kadang malah sebaliknya. Saat ada anak yang salah mengerjakan soal, saat ada anak yang salah dalam membaca di depan kelas, saat ada anak yang salah dalam bermusik, diketawain rame-rame, bukannya didukung. Itu menimbulkan trauma masa lalu. Kalau punya trauma masa lalu, harus dipulihkan, harus disembuhkan. Ya. Terus kemudian ingin tampil sempurna. Ini salah satu penyebab yang paling utama, teman-teman. Salah satu penyebab paling utama. Ada orang-orang yang kepengen tampil sempurna. Jadi dia itu mau tampil grogi, gugup, gemetaran. Karena setiap kali ngomong maunya perfect, maunya semua orang terpesona. Ingatlah selalu, ya, tidak ada yang sempurna. Sempurna itu cuma milik Tuhan. Setuju? Yang sempurna itu cuma Tuhan. Anda dan saya manusia itu gudangnya hilaf, sering salah, dan gak apa-apa salah. Karena itulah, gak apa-apa, kita sesekali salah. Nggak usah tampil sempurna. Kalau salah, tinggal kita koreksi. Teman-teman, kalau salah, tinggal koreksi. Pelajari cara untuk mengkoreksinya. Ya. Nah, sekarang gimana caranya nih untuk ngatasi gugupnya, groginya? 5 rahasia, teman-teman, supaya Anda dan saya saat tampil bisa ceria, tertawa, senyum, bahagia, audiens pun asoy. Geboy semuanya mendengarkan. Ya, semuanya terlibat dan interaksi. Gimana caranya? Yang pertama adalah sadari bahwa grogi itu wajar. Sadari, oh ternyata grogi itu wajar ya? Iya, karena semua orang kalau tampil di tempat yang berbeda, tempat yang baru, akan muncul rasa grogi. Oh itu wajar ternyata. Berarti supaya saya bisa tidak merasa grogi, saya harus hadir lebih awal ke lokasi itu. Sehingga tempat itu merasa bukan lagi suasana yang baru, tapi sudah akrab dengan kita. Kebayang ya teman-teman ya. Yang kedua adalah tenangkan diri. Dengan cara apa kita menenangkan diri kita? Yang pertama bisa dengan atur napas kita. Nah, di dalam e-book saya yang judulnya 15 rahasia untuk bisa public speaking, teman-teman, 15 rahasia ajaib public speaking, itu saya membukakan salah satu teknik pernapasan yang ada di sana. Teman-teman praktekkan ya, tenangkan diri. Tarik napas dalam-dalam, tahan, keluarkan perlahan, salah satu caranya. Cara lainnya saya shadow boxing, seperti Rocky ya, film Rocky. Ya, wah, yang main jadi Rambo juga tuh Sylvester Stallone, saya shadow boxing. Kenapa? Karena dengan melakukan peregangan, jalan darah kita lancar, otomatis lebih tenang. Oke, langkah berikutnya ya, gerakan fisik yang tadi, terus kemudian apa? Ubah fokus. Banyak orang selama ini kalau grogi, apa yang mereka lakukan? Saat grogi, mereka nikmati groginya. Ini yang celaka. Saat grogi, dia malas terus. Aduh, gimana nih aku gemeteran nih. Aduh, gimana nih aku gugup nih. Aduh, gimana nih ada banyak yang datang nih. Aduh, gimana nih kalau mereka nanya nih. Aduh, gimana nih. Nah, ini namanya menikmati kegugupannya, teman-teman. Ini namanya kita menikmati groginya. Oke, mulai hari ini, grogi jangan dinikmati. Gimana caranya? Ubah fokus kita. Ya. Apa yang harus kita fokuskan? Jangan fokuskan ke saya, saya, saya. Saya nanti tampilnya bagus nggak ya? Saya nanti tampilnya oke nggak ya? Apa kata orang ya tentang saya ya? Kira-kira materi saya ini disukai nggak ya? Ini jangan kita pikirkan saat sudah mau tampil, teman-teman. Ini kita pikirkan jauh hari sebelum kita tampil. Saat kita bikin materi, saat kita susun materi, kita latihan di rumah, itu saatnya kita mikirin itu.
Begitu kita sudah mau tampil, ubah fokus kita. Fokus kita ganti. Kemana? Saya hadir hari ini. Saya ingin berdampak kepada audiens saya. Saya hadir hari ini, saya ingin pembicaraan saya bermanfaat untuk mereka, berdampak buat mereka. Karena itulah apa yang akan saya lakukan. Saya akan melakukan yang terbaik. Dengan cara apa? Dengan cara fokus ke materi kita, fokus kepada audiens kita, ngobrol dengan mereka, interaksi, tanya jawab seperti yang saya lakukan sepanjang sesi ini. Saya sering interaksi dengan Anda, sadar? Saya bertanya, saya minta Anda ketik ya. Kalau secara online, kalau secara offline melakukannya apa? Ya dengan cara siapa? Minta mereka angkat tangan. Kebayang ya teman-teman ya, ubah fokus. Dengan kita ubah fokus, bukan lagi saya, tapi saya fokus ke audiens saya. Saya fokus ke materi saya. Saya fokus saya mau berdampak kepada orang lain. Secara ajaib, grogi kita akan hilang. Dan rahasia yang kelima untuk mengatasi grogi adalah enjoy the moment. Enjoy, nikmati momennya. Saat kita tampil itu bukan keterpaksaan. Saat kita tampil itu bukan sebuah bencana. Kalau Anda menggantikan teman Anda jadi MC, itu bukan bencana. Itu momen, suasana yang harus kita nikmati. Kalau Anda ditunjuk oleh atasan Anda untuk melakukan presentasi mewakili mereka, tampillah di sana. Enjoy the moment. Kenapa? Karena itu adalah kesempatan buat Anda bisa naik level, naik tingkat di atas rata-rata lebih banyak orang lain. Setuju dengan saya, teman-teman? Ngomong-ngomong, Anda melihat saya saat ini sedang tampil, Anda lihat sekarang, saya itu enjoy nggak sih? Kalau Anda melihat bahwa saya membawakan sesi ini dengan sangat enjoy, ketik 9, teman-teman. Ketik 9 ya. Yang melihat enjoy, ketik 9. Ya, ada yang nulis enjoy ya. 9, 9-nya banyak ya. Enjoy banget. Sehingga kalau kita enjoy, Anda yang ikut sesi di rumah, enjoy juga nggak? Enjoy banget. Sebagian dari Anda bahkan merasa seakan-akan sedang ikut langsung di hadapan saya. Betul? Sedang ikut offline bahkan berasanya. Karena Anda enjoy dengan sesi ini. Nah, kalau kita enjoy, teman-teman, audiens kita enjoy. Anda ingin pembicaraan yang berdampak. Nikmati momen saat Anda berbicara. Sip? Sip ya? Oke, nah sekarang pertanyaan saya untuk Anda. Mau jadikan saya coach dan mentor Anda nggak? Siapa yang mau saya latih? Siapa yang mau saya sharing dengan Anda? Anda saya ajak bertumbuh bersama-sama supaya bisa berbicara yang berdampak. Siapa yang mau? Yang mau ketik satu. Yang mau ketik satu. Iya, ada yang ketik mau. Yang mau ketik satu. Ya. Yang mau ketik angka satu. Ya. Thank you. Mau coach? Oke, siap. Thank you. Saya merasa terhormat Anda mau menjadikan saya sebagai coach dan mentor Anda. Ya. Sekarang saya bahas dulu, kenapa berbicara yang baik itu bisa berdampak buat Anda. Ya. Apa saja dampaknya? Seperti janji saya, misi saya hari ini berubah dibandingkan misi saya tahun 2005. Tahun 2005, misi saya itu adalah membantu helping people to achieve their best in life. Membantu sesama untuk meraih yang terbaik dalam hidupnya. Yang terbaik itu berarti di atas rata-rata. Kalau mereka ibu rumah tangga, saya bantu mereka menjadi ibu rumah tangga yang lebih baik. Kalau mereka adalah anak mahasiswa, saya membantu mahasiswa itu mencapai mahasiswa yang lebih baik di atas rata-rata. Kalau mereka pebisnis, saya membantu mereka untuk bisnis mereka bisa bertumbuh dengan lebih baik. Dan kalau mereka adalah profesional karyawan, saya membantu mereka untuk jadi profesional yang lebih baik. Nah, tapi hari ini saya ingin lebih fokuskan, teman-teman. Tahun 2024 ini, saya ingin memfokuskan untuk mengubah sejak tahun 2024. Saya mengubah misi saya menjadi membantu 1 juta profesional dan pebisnis untuk bisa meningkatkan penghasilan mereka, melipat gandakan minimal 2 kali lipat penghasilan mereka setiap tahunnya. Itu misi saya. Gimana caranya? Apa yang bisa dilakukan? Oke, untuk seorang pebisnis, teman-teman, untuk Anda yang berbisnis, baik Anda yang berbisnis mandiri, ya, Anda yang berbisnis mandiri, Anda menjalankan bisnis
multi level marketing, Anda adalah seorang agen asuransi, Anda properti, ya, Anda bisnis affiliate, ataupun Anda punya toko, Anda punya warung, punya kafe, punya bengkel, apapun bisnis Anda. Kepake di mana sih berbicara yang berdampak itu untuk menumbuhkan bisnis Anda supaya bisa lipat ganda bisnis Anda? Yang pertama adalah untuk menjual, jelas. Semua pebisnis itu harus punya keterampilan menjual. Yang setuju dengan saya, ketik angka 3 sekarang. Yang setuju dengan saya, ketik angka 3. Ya. Oke, keterampilan nomor 1 adalah menjual. Betul ya? Percuma barang kita bagus, jasa kita bagus, kalau kita nggak bisa jualan. Nggak ada yang beli, ya percuma. Bisnis nggak bisa jalan. Jadi, berbicara kepake nggak saat kita menjual? Kepake banget. Yang menjual dan berdampak, ngomongnya berdampak, closing pasti terjadi. Tapi kalau ngomongnya biasa-biasa, nggak bakal closing orang. Yang pertama. Untuk Anda yang berbisnis, kepake di mana lagi? Saat marketing. Coach, bedanya sales and marketing di mana? Oh, beda banget, teman-teman. Marketing ini contoh, Anda bikin konten secara digital. Untuk konten, perlu bicara nggak? Bikin konten, perlu nggak keterampilan berbicara yang baik? Kalaupun Anda nggak buat konten sendiri, Anda pebisnis konvensional, Anda meng-hire orang untuk bisa membuat digital marketing Anda perlu nggak ngobrol sama mereka? Menyesuaikan, tanya kepada mereka apa yang harus mereka lakukan, kira-kira sesuai dengan visi misi perusahaan apa enggak, sesuai dengan budaya, culture-nya perusahaan Anda atau enggak. Setuju? Untuk marketing kan harus disesuaikan semua. Dan ini perlu keterampilan berbicara. Kepake buat kapan lagi? Saat Anda kembangkan produk baru. Salah satu peserta kelas saya, saat dia mengembangkan produk baru, kepake banget ilmu berbicara. Dia mengatakan, Coach, gila. Saya nggak nyangka, saya udah kepengen banget meluncurkan skincare saya sendiri. Tapi setiap kali saya tanya orang sebelumnya, mereka tuh selalu ngomong, itu tuh perlu 10.000 unit kalau mau bikin packaging skincare. Lah saya baru mulai loh, Coach. Ini bakal laku apa enggak, saya nggak tahu. Mana bisa, Coach? Saya langsung produksi 10.000. Modal dari mana saya? Tapi setelah ikut kelas saya yang bernama Small Talks for Successful Life, dia terapkan, namanya Cik Leoni yang punya Yesa Salon di Jakarta, teman-teman boleh cek juga di TikTok ya. Yesa Salon, YESHA Salon ID-nya. Cek di sana. Setelah dia menguasai keterampilan berbicara, ngobrol dengan teman-temannya, berbicara, diskusi dengan teman-temannya. Ternyata apa? Dari temannya punya teman. Itu ada yang bisa supply packaging. Boleh mulai dengan cuma 1.000. Harganya sama dengan kalau langsung beli 10.000, biayanya sama. Waduh, Coach, saya thank you banget dengan ilmu small talk berbicaranya. Saya berbicara, orang jadi lebih segan. Orang itu jadi tahu, lebih appreciate kita, lebih menghargai kita. Waduh, Coach, saya akhirnya bisa punya bisnis. Hari ini, 1.000 unit pertamanya habis terjual dalam waktu kurang dari 1 bulanan. Ini sampai hari ini PO terus, kan pabriknya keteteran. Teman-teman, kalau Anda punya bisnis, Anda kepengen nggak sih bisnis Anda tuh bisa bertumbuh seperti ini kira-kira? Ayo, jadi rebutan, bisa? Kepengen nggak? Kalau kepengen, ketik angka 5 sekarang. Kenapa angka 5? Nggak tahu, pengen aja gitu. Angka 5, 5. Oh, 5. Oh, pengen, pengen. Waduh, banyak banget ya 5-5-nya yang diketik ya. Oke, siap, 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 siap. Itu bisa terjadi. Jadi kalau Anda kembangkan produk baru, teman-teman, Anda bisa cari solusinya, Anda bisa bertanya. Anda bisa mendapatkan banyak hal-hal yang baru. Dulunya kita pikir formula ini udah bagus nih untuk produk. Ternyata setelah kita berbincang-bincang, bisa jadi ketemu formula yang lebih baik dengan harga yang lebih murah, lebih bermanfaat. Kita nggak pernah tahu. Tapi kalau kita nggak punya skill-nya untuk berbincang-bincang, untuk ngobrol dengan cara yang tepat, nggak akan ada hasilnya. Oke. Yang berikutnya adalah untuk mengembangkan SDM tim Anda. Apapun pekerjaan Anda, bisnis Anda pasti punya tim. Entah tim Anda itu adalah bawahan Anda, karyawan Anda. Kalau Anda
punya bisnis ya, dan bisnis Anda itu adalah bisnis mandiri seperti agen asuransi, Anda juga punya tim kan? Anda menjalankan bisnis multi level marketing, Anda juga punya tim. Anda adalah agen properti, Anda juga punya tim. Dan Anda harus mengembangkan SDM sumber daya mereka. Berarti apa? Harus Anda latih. Anda ajak bicara, Anda ajak diskusi, Anda mentoring mereka. Dan itu perlu keterampilan ngobrol. Terakhir yang paling utama untuk bisnis. Untuk jaga pelanggan Anda. Berapa banyak orang yang selama ini saat mereka meluncurkan produk atau mereka menjual barang, bisa sih terjual cuma satu kali. Habis itu, orang nggak beli lagi produknya. Kenapa bisa terjadi? Karena mereka nggak bisa jaga pelanggan. Teman-teman, Anda harus belajar bicara. Karena bicara yang baik, khususnya pakai ilmu yang namanya small talk, obrolan ringan, itu bisa membuat pelanggan-pelanggan lama beli lagi, beli lagi, beli lagi, beli lagi, tanpa kita nawarin. Bisa membuat pelanggan konsumen yang cuma belanja satu kali, pengen nyoba doang, beli satu kali. Itu akhirnya beli lagi, beli lagi, beli lagi, beli lagi, beli lagi. Loyal banget. Bukan cuma karena produk Anda bagus. Kalau nggak bagus kan nggak mungkin Anda jual produknya. Betul ya? Bukan karena produknya bagus. Berapa banyak orang yang punya produk bagus, orang cuma beli satu kali, nggak beli lagi. Banyak nggak? Banyak banget. Tapi bagaimana membuat produk Anda itu dibeli lagi, dibeli lagi, dibeli lagi oleh orang yang sama. Itu adalah cara menjaga pelanggan. Dan saya sharingkan jurusnya. Itu di kelas online saya yang namanya Small Talk. Dan itu yang membuat banyak banget testimoni-testimoni ya dari banyak peserta kelas saya yang ngelapor, coach, gila saya terapkan ilmu ini. Yang pertama, untuk closing udah nggak sesusah dulu. Saya nggak perlu cerita panjang kali lebar kali tinggi seperti yang coach bilang. Nggak perlu itu ternyata. Terus kemudian yang kedua, coach, banyak pelanggan lama saya itu beli lagi, beli lagi, beli lagi. Bahkan ada coach pelanggan saya yang mereka tahu ada harga lebih murah di luar. Selisih tidak seberapa sebenarnya. Tapi mereka nggak mau beli ke sana, mereka tetap beli sama saya. Untuk Anda yang pebisnis, Anda kepengen nggak pelanggan Anda tuh mau beli lagi, beli lagi, beli lagi, beli lagi, jadi loyal. Bahkan jadi fans. Setiap Anda meluncurkan produk baru, mereka beli lagi, beli lagi, beli lagi. Mau? Kalau mau ketik angka 6 sekarang. Yang pebisnis. Anda mau seperti itu, ketik angka 6, 6, 6, 6. Bahkan Anda bisa menjual tanpa harus setiap saat ngasih tahu dia ada promo. Karena mereka ngelihat sendiri bahwa Anda punya produk baru. Anda punya promo baru, akhirnya mereka mau beli sendiri. Kalau mau, Anda harus belajar cara berbicara. Oke, dan small talk bisa membantu Anda. Ya, yang berikutnya, untuk Anda yang profesional sekarang nih, wah cukup banyak yang 666 tadi ya. Oke, thank you, thank you. Sekarang untuk Anda yang karyawan profesional, baik yang swasta maupun untuk ASN, aparatur sipil negara, ya atau pegawai negeri. Gimana caranya bisa lipat gandakan? Gimana caranya supaya saya bisa cepat naik jabatan? Gimana caranya saya bisa yang dipromosikan bukan teman-teman saya? Karena selama ini saya banyak melihat teman saya. Dia skillnya biasa-biasa. Saya lebih tinggi skillnya. Kok dia yang naik jabatan bukan saya? Kenapa kok saya selalu tidak dipikirkan oleh atasan saya saat ada proyek yang baru, padahal saya yang lebih menguasai itu. Kenapa kok orang lain yang dapat kesempatan itu? Guys, itu karena kita tidak melakukan beberapa hal ini. Nah, kalau Anda bisa menguasai cara berbicara yang berdampak, kepakainya di mana? Yang pertama, buat hubungan yang kuat. Anda bisa bangun hubungan yang kuat. Dengan small talk, cara berbicara, Anda bisa membangun hubungan yang kuat. Dengan siapa? Yang pertama, dengan atasan Anda bisa membuat dia jadi mentor Anda. Dia tuh jadi berani untuk ngajarin Anda, mementori Anda, supaya suatu hari bisa siap menggantikan dia. Penting sekali nggak? Penting banget. Ingat ya, saya bukan mengajarkan cara untuk cari muka, menjilat. Ini banyak banget ya kata orang-orang ini yang negatif ya. Tetapi saya ingin sharing dengan Anda membangun hubungan yang kuat secara tulus, secara benar.
Oke, bukan dengan cara menyuap, menyogok. No, 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 no. Nggak perlu bawa makanan ini, makanan itu, bawa oleh-oleh ini, oleh-oleh itu. Enggak, ya. Tapi bagaimana keterampilan kita berbicara membuat kita punya hubungan yang baik dengan mereka. Yang kedua, seorang pemimpin itu harus punya keterampilan berbicara. Baik berbicara di depan umum, saat Anda memberikan briefing, saat Anda memimpin, saat Anda sedang memberikan instruksi di depan umum, ataupun saat Anda sedang memberikan teguran one on one kepada mereka. Anda panggil ke dalam ruangan Anda menegur mereka. Butuh keterampilan berbicara supaya mereka saat ditegur bukannya kecewa. Saat mereka ditegur, mereka merasa berterima kasih karena itu adalah ilmu baru dan membuat mereka naik kelas, membuat mereka naik level pengetahuannya. Anda kalau menjadi seorang pemimpin bisa membuat tim Anda saat ditegur justru merasa berterima kasih. Dahsyat ya tuh ilmunya. Berdampak gak? Kalau itu dahsyat dan berdampak, teman-teman, ketik angka 8. Ketik angka 8. Yuk, sambil saya menunggu. Oke, thank you. Wah, banyak ya 8 nih ya. Sip, ya. Terus kepake di mana lagi sih keterampilan kita berbicara yang berdampak? Untuk rencana karir. Banyak banget orang yang selama ini kerja, ya kerja aja. Selama ini mereka mengerjakan apapun yang ditugaskan oleh perusahaannya. Mereka hanya sekedar bekerja. Mereka nggak punya rencana karirnya. Gimana caranya untuk rencana karir? Apa yang dimaksud dengan ini? Datang kepada atasan kita, datang kepada supervisor kita, datang kepada tim SDM di kantor. Tanyakan kepada mereka, apalagi ya skill yang harus saya punyai. Ngobrol dengan mereka, apalagi yang harus saya lakukan, supaya saya tahu saya bisa melakukan yang lebih baik untuk perusahaan ini. Saya bisa mensupport lebih banyak untuk perusahaan ini. Apalagi skill yang harus saya cari. Apalagi kira-kira yang harus saya pelajari supaya saya bisa membantu di sini. Ini kita diskusi sama tim HR ataupun atasan langsung kalau misalkan perusahaannya nggak besar-besar banget. Ya, apalagi yang kita bisa gunakan untuk menambah income kita. Kita ajak ngobrol. Supaya apa, teman-teman? Kalau Anda adalah seorang profesional karyawan, Anda pernah mendengar nggak yang namanya intrapreneurship? Yaitu Anda menjadi pengusaha di dalam perusahaan Anda sendiri. Bukan dengan tiba-tiba tuh ngambil proyek dari luar jual ke perusahaan, bukan ya. Tapi Anda membantu perusahaan Anda untuk mengembangkan bisnis mereka. Contoh, meskipun Anda adalah accounting, Anda adalah finance, Anda adalah SDM, tapi kalau Anda tahu perusahaan Anda itu sedang mengembangkan proyek-proyek baru, Anda memberikan saran kepada atasan Anda, hubungin ke siapa, kontak ke siapa untuk proyek baru itu supaya berjalan lebih lancar. Itu Anda bertindak sebagai pengusaha. Orang yang bisa melakukan itu, teman-teman, punya nilai plus bagi atasannya. Sehingga kalau terjadi apa-apa, kondisi tidak baik-baik saja dalam perusahaan, Anda akan jarang tergeser. Kenapa? Karena Anda punya nilai lebih dibandingkan yang lain. Nah, itu namanya intrapreneurship. Ya. Oke, kepake di mana lagi? Membuat diri kita tuh terlihat. Visibility kita itu terlihat oleh atasan kita. Coach, emang ada orang kerja nggak terlihat selama ini? Banyak. Apalagi kalau kerja di perusahaan yang besar banget. Banyak yang nggak terlihat oleh atasannya, teman-teman. Kenapa? Karena pergi kerja, ceklok, kerja, ceklok, pulang. Pergi kerja lagi besok, ceklok. Pulang lagi, ceklok. Terus seperti itu nggak pernah ngomong, betul? Kalau seperti itu, atasan ngeliat kita nggak? Tuh, lihat dong coach, dari hasil kerja. Hasil kerja itu kan rame-rame. Lihat dong coach, dari performance kita. Kalau kita di sales, penjualan naik kelihatan oleh atasan. Lah kalau kerjaan kita itu bukan di bagian sales. Kerja kita itu di belakang meja. Pergi tek, ceklok, pulang ceklok, pergi ceklok, pulang ceklok. Kelihatan nggak oleh atasan? Tidak, teman-teman. Setuju? Maka gimana caranya untuk membuat diri kita bisa terlihat dan terdengar? Datang ke kantor setelah ceklok, sapalah teman-teman kita, sapalah atasannya kita. Bukan untuk cari muka, tetapi untuk menunjukkan bahwa saya hadir,
Dan kalau ada pekerjaan yang kita sudah selesai, kita tawarkan diri kita berbicara. Tentunya bukan dengan cara, aduh, tapi kan nambah kerjaan, Coach. Anda mau lipat dua nggak? Tadi kan sudah sepakat ya, bahwa tips yang saya berikan, ini adalah untuk mereka yang mau usaha. Kalau Anda mau sebagai seorang profesional, mau naik 2 kali lipat, income Anda bahkan tidak naik jabatan, ini adalah cara yang harus Anda lakukan. Oke? Ya. Terus kemudian apa? Bisa saat kita feedback ke pelanggan, maupun feedback ke rekan kerja kita, kasih saran, pelanggan komplain, kita perlu skill untuk berbicara. Itu udah jelas banget. Setuju teman-teman? Bahwa ini adalah skill yang kita perlukan? Setuju? Jadi apa yang harus kita lakukan, baik sebagai pebisnis maupun sebagai profesional, teman-teman? Untuk bisa melipat duakan penghasilan kita, income kita dalam setahun. Apa yang kita bisa lakukan? Yang pertama, upgrade diri. Teman-teman setuju bahwa kalau kita bekerjanya terus-menerus seperti itu aja, tidak ada hal yang kita ubah, tidak kita upgrade, tidak kita ubah caranya, maka hasilnya selalu sama. Yang setuju dengan pernyataan ini, ketik 1. Teman-teman, yang setuju dengan pernyataan ini, ketik 1. Dan itu berarti Anda siap untuk upgrade diri. Belajar skill yang baru, mempertajam skill Anda, belajar cara komunikasi. Bisa jadi bukan teknik lagi yang harus Anda pelajari, tapi teknik komunikasi yang harus Anda pelajari, cara berbicara yang harus Anda. Ya, thank you. Yang kedua selain upgrade diri adalah tingkatkan karisma. Coach, gimana cara meningkatkan karisma? Salah satu cara meningkatkan karisma, orang lihat cara kita berbicara. Kalau selama ini cara kita berbicara, cara kita menyapa orang, itu selalu gitu. Ada karismanya? Jawabannya jelas tidak. Tapi kalau kita menyapa orang lain, "Hey, selamat pagi, gimana kabarnya? Kemarin kamu liburan ya? Saya lihat di WA kamu." "Iya, kamu liburan kemana tuh?" "Menyenangkan sekali ya." "Wah, asik. Kalau misalkan kamu ke sana, kira-kira kepengen balik lagi nggak kalau ada liburan lagi?" "Oh, kepengen ya." "Kenapa seperti itu?" Kita ngobrol dengan orang. Saat kita ngobrol, kita pay attention, benar-benar menaruh perhatian dengan mereka. Teman-teman, maka bagi orang tersebut, karisma kita tuh tinggi, meningkat. Karena karisma itu adalah gimana jurus membuat orang lain dalam waktu singkat maupun jangka panjang menyukai kita. Ingat ya, kita bukan menyenangkan semua orang, karena menyenangkan semua orang tuh capek, saudara-saudara, capek ya. Tapi kita membuat orang lain menyukai kita. Orang yang disukai lebih gampang untuk diajak kerjasama. Betul atau betul? Betul ya? Oke, 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 oke. Jadi tingkatkan karisma kita. Sebagai seorang pemimpin, bisa memunculkan karismanya di depan banyak orang. Kalau sebagai seorang pemimpin, nggak bisa bicara. Nggak bisa public speaking yang bagus. Saat meeting, ngomongannya nggak jelas. Suaranya terlalu pelan tadi, seperti seorang pemula. Karisma terlihatnya. Tapi kalau Anda bisa menampilkan diri Anda, public speaking-nya memukau. Saat Anda memberikan instruksi Anda jelas dan gampang dipahami. Karisma Anda meningkat, teman-teman. Jadi kalau mau lipat gandakan penghasilan Anda, baik sebagai seorang pengusaha maupun sebagai seorang karyawan profesional, harus tingkatkan karisma. Yang ketiga adalah bangun personal branding Anda, teman-teman. Karena kalau nggak bangun branding, Anda nggak bakal dikenal. Betul? Bangun branding supaya kita dikenal, disukai, dan dipercaya. Yang kemudian yang terakhir, membangun hubungan. Kita harus membangun hubungan dengan lebih banyak orang. Mau melipat gandakan income kita dalam setahun itu harus membangun hubungan dengan banyak orang, teman-teman. Setuju? Kalau pebisnis, siapa yang harus kita ajak untuk membangun hubungan selain pelanggan kita? Yang pertama, supplier. Hubungan dengan supplier baik, kadang-kadang kita belum dapat info produk apa yang lagi laku, dia cerita sendiri. "Pak, ini lagi laku banget di pasaran. PT X ini banyak order ini. Bapak coba cek deh. Kalau misalkan Bapak mau, saya siapkan stoknya Bapak untuk Bapak jual juga." Supplier, teman-teman. Oke. Yang kedua, tim kita di kantor. Kalau tim kita di kantor kita nggak bisa bicara dengan baik, percuma hubungannya.
Setuju ya? Jadi hubungannya harus baik. Hubungan keluarga harus baik. Apa kaitannya, Coach? Hubungan keluarga baik untuk melipat gandakan income dalam setahun. Besar banget, saudara-saudara. Besar banget kaitannya. Yang pertama, kalau Anda karyawan profesional, hubungan keluarga nggak bagus, setiap kali Anda kerja, Anda ditelepon, Anda ditanya, Anda dicurigai lagi di mana, bisa nggak berkembang karir Anda? Ditugaskan keluar kota, Anda nggak dikasih oleh pasangan karena pasangan mencurigai Anda. Bisakah karir Anda naik? Tenor. Sebagai pebisnis juga sama. Gimana caranya Anda sebagai pebisnis? Kalau sebentar-sebentar istri telepon, suami telepon saat Anda lagi jualan. Kamu lagi di mana? Benar kamu lagi prospek, coba video call dulu. Guys, itu contoh hubungan tidak baik, income kita tidak akan naik. Ya, dan manfaatkan teknologi. Udah jelas ya, manfaatkan teknologi. Gimana cara manfaatkan teknologi? Dengan berbicara. Kadang-kadang kita nggak bisa lakukan sendiri, kita bisa pakai jasa orang lain. Nah, untuk bisa memanfaatkan teknologi yang tepat, Anda harus ngomong dengan orang yang tepat, negosiasi dengan orang yang tepat. Setuju? Dengan hubungan yang tepat dengan orang lain yang ngerti teknologi, teknologi Anda akan dibantu. Nah, teknologi itu gampang, jangan kebayang susah-susah, teman-teman ya. Yang pertama adalah untuk bangun personal branding, Anda bisa pakai media sosial, baik yang bayar maupun yang tidak bayar. Ya, hari ini contoh, saya mengumpulkan sekian banyak orang, ini saya tidak menggunakan berbayar sama sekali loh. Saya menggunakan apa yang sudah ada. Tidak ada iklan untuk mendatangkan Anda hari ini menonton sesi ini. Tapi Anda dengan senang hati menonton. Setuju? Ya, sebelum saya lanjutkan, sampai di sini dulu nih, sampai di sini. Saya mau tanya, apakah sesi kita 1 jaman ini bermanfaat buat Anda yang merasa bermanfaat ketik angka 3? Kalau bermanfaat ketik angka 3, yuk, come on. Bermanfaat, ya 3, 3. Thank you, thank you, thank you. Wow, wow, thank you ya. Terima kasih, terima kasih. Kalau ini bermanfaat, terima kasih. Sip, 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 sip ya. Nah sekarang, mau jadikan saya coach dan mentor Anda, gimana caranya supaya Anda bisa memanggil saya 24 jam? Bahkan saat Anda tuh jam 3 nggak bisa tidur, Anda bisa memanggil saya untuk ngajarin Anda. Bahkan saat Anda lagi bangun subuh, habis sholat subuh, ya, terus siap-siap sejenak, Anda mau saya ngajarin Anda. Teman-teman, Anda bisa melakukannya sekarang. Karena saya siap hadir secara digital. Nah, rahasia berbicara yang berdampak akan benar-benar mengubah hidup Anda. Anda boleh lihat-lihat dulu di website. Anda akan menemukan banyak testimoni dari para murid-murid saya yang hidup mereka berubah. Bukan dalam hitungan tahun, bukan dalam hitungan bulan. Sebagian dari mereka hitungan hari. Bahkan ada yang hari ini belajar, besoknya dipraktekkan paginya, langsung sudah terjadi perubahan dalam hidup. Sedahsyat itulah kemampuan berbicara yang berdampak buat Anda. Oke? Thank you semuanya sudah hadir. Kita bisa kontak lagi di sini. Izinkan saya mengakhiri sesi ini dengan 1 buah kalimat penutup. Ingat, saat kita berbicara, jangan sekedar berbunyi, tapi buatlah itu berdampak. Selamat malam.